Halo, Dek. Halo, Halo, udah kedengeran ya suaraku ya? dan. Suaramu kecil banget sih, Dek. Iya, Kenapa? mic-nya kecil. Kalau nggak pakai headset deh. Pakai headset terus itu kan ada mic-nya tuh yang di tengah-tengah itu. Nggak kedengeran soalnya. Nah, pakai itu biar kedengeran. Kedengeran, kedengeran nggak, Kak? Dikit. Mic-nya nggak ada tah? Kedengaran dikit. Iya, kedengeran dikit. Tapi oke lah. Ya udah nggak apa-apa. Segitu emang. Polnya segitu. Iya itu. Oke, yuk. Ya. Sebelum Nah, memulai, ya sip, ya kedengeran. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita yang tertunda kemarin. Nah, hari ini kita masih melanjutkan penalaran matematika yang belum semua kita bahas. Kemarin ada dua soal ya, yang jadi PR. hmm, Nah, kira-kira udah kamu selesaikan belum tuh? Tuh share screen sekarang. udah aku coba selesaiin. Oke. Hmm. Berapa jawabannya? Nomor berapa kemarin ya? Yang satu kan eh, apa? Tabel benar salah. Oh, betul. Yang satunya menentukan pilihan Ya. Oke. Menurut kamu jawabannya apa nomor 13? nomor 13 itu yang satu aku dapatnya benar, terus yang dua itu benar, tiga benar, empat salah. Wait, wait, wait. Berarti yang benar satu sama 3. Satu, dua, tiga. Oh, satu, dua, tiga. Bentar ya, jawabanmu. Satu, dua, tiga. Oke, kita telaah dulu. Nah, di sini kayak soal kemarin ya. Ada rumus kimia dari atom ya. Iya. Lalu diketahui 23 itu nomor masanya, 11 itu nomor atomnya. Jadi 11 23 Na ya merupakan isoton dari atom 20 min P X 20 plus P. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut. Isoton kemarin apa? Pengurangan dari Jumlah nomor massa sama jumlah proton. jumlah. Nomor massa Isoton kurangi itu, betul. Nomor massa itu apa lambangnya? Lambangnya berarti A dikurangi Z, ya nggak? ya. Nah, oke. Berarti nomor satu, nilai P adalah 6. Kenapa kamu bisa menyimpulkan P adalah 6? Caranya gimana? Eh, Nyari nih. kemarin malah tak coba.
kan itu yang dari atom 20 minus P. 20 Terus minus P sama dengan 23 gitu. 20 minus P kan tak itu kan Kurang. yang atas A yang kalau nggak salah. Terus sama bener A min Z gitu. Terus 20 min P terus sama dengan 20 plus P. Oh, bukan. Atas itu bukan sama dengan bawah. Ya. Ingat, kalau isoton berarti selisih sama dengan selisih. Nah, berarti selisih atom pertama sama dengan selisih atom kedua. Nah, selisih atom pertama kan Na. Ya, di sini kita Na ya. Atom pertama itu Na. Sedangkan atom kedua adalah X ya. Nah, selisih yang pertama itu berapa? Di situ nomor masanya 23 dikurangi nomor atomnya 11 sama dengan 20 minus P dikurangi. Ingat kalau dikurangi dikasih tanda kurung karena milik Kurung keduanya. 20 plus P. Nah, gini nyarinya P-nya. Ya, jadi berapa nih? 23 kurangi 11. 12 12. Terus kita buka dulu minusnya ya. 20 minus P min kali 20 min 20 min kali plus min. min P. Oke. Nah, yang huruf atau variabel kita bawa semua ke ruas kiri. Nah, jadi atau enggak gini deh, kita kurangkan dulu aja ini. 20 kurangi 20 Kenapa? habis. Min P Ya, min P berarti berapa? Min satu jeruk atau min satu pisang ditambah min satu pisang jadinya minus satu bisa. Minus, eh minus, minus hutang nol. satu Maksudnya minus pisang lah berapa? lah lah Minus dua lah. hutang satu pisang nah jadinya hutang dua pisang. Nah habis itu gimana ini berarti P sama dengan minus 2-nya dipindah ke ruas kiri dari jadi kali ya ini kan kali pembatasnya jadi kalau dipindah jadi apa Plus kali ya minus minus. Oh, bagi bagi. bagi per min 2. Berarti P Dua berapa? per P berapa? Dua enam. belas Min min enam bagi apa? minus 6. Betul. Jawabannya adalah minus 6. Berarti satu benar apa salah? Salah, salah. Berarti salah ya. Berarti satu salah. Lalu, X bukanlah isoton dari 18 AR. Oke, kita cari dulu isotonnya AR. Berarti isoton AR berapa? Isoton AR. Isoton AR berarti berapa? 40 dikurangi 18, ya kan? 11. Berapa? Ya. 40 kurangi 18. Tiga. Tiga delapan. Berapa? Tinggal minjem. 28. 28. Oke. Eh, Eh, 28. Dua mana dua. mana aku mengiyakan lagi. Oke, 22. Berarti bener nggak? 22 sama dengan 22 sama dengan siap. Bentar, kita belum ngitung isotonnya X. Oke. Ya, berarti kita hitung dulu isoton X. Oleh karena itu isoton X berapa, Dek? Berarti Isoton X di sini ada 20 min P dikurangi 20 plus P. 20 min P. Berarti 20 min P itu berapa? Berarti 20 19. 20 bukan.
Jadi yang atasnya itu ya, isoton X itu A-nya adalah 20 min P. Berarti NP. 20 dikurangi minus 6. Berarti 20 negatif atau negatif? Positif. Positif. Berarti 20 tambah 6, bukan. 26. Nah, yang atas 26. Sekarang yang Z-nya berapa? Berarti Z-nya itu 20 plus 6. Berapa 20? Kok plus 6 sih? Plus min dua 6. puluh plus P. Nah, betul. 20 plus min 6. Nah, berarti 20 min 6 berapa? 20 kurangi 6 adalah 14. 8. Betul. Barulah bisa kita cari isotonnya. Berarti isoton X adalah berapa? Sama dengan 26 kurang 14. Betul. Berapa? 26 kurangi 14. 6 kurangi 4. 12. Nah, berarti ya isoton AR dan isoton X sama atau enggak? Enggak, enggak. Enggak, satunya 22, satunya 12. Berarti benar ya? X bukanlah ya. Di sini titiannya bukanlah, berarti benar. Oke. Nomor 3. Jumlah neutron dari atom X adalah 12. Benar nggak tadi? Neutron. Maksudnya neutron ya, selisih tadi. Isoton itu selisih dari atas kurangi bawah. Nah, berarti neutron itu juga massa kurangi proton. Massa kurangi nomor atom. Ya, jadi cara nyari Oh, isotonnya sama. Jadi isoton itu pengurangannya, neutron itu juga pengurangannya atas bawah. Berarti X benar nggak 12 tadi? iya benar, benar. Benar, berarti benar. Nomor 4. Nomor massa dari atom X kurang dari 20. Nomor massanya berapa tadi? Nomor massa X 26. 26. Berarti kurang dari 20, benar nggak? Salah. Salah. Nah, berarti eh, jawabannya yang mana ini? Oh, nggak ada ya? Oh, berarti ini cuma Cuman benar tulis. salah ya, benar-benar salah. Berarti salah, benar-benar salah. Jadi nomor satu tadi kamu cuma salah satu yang atas. Oke, lanjut. Nah, di sini nomor 14 juga sama. Coba kalau hitunganmu berapa dari yang kamu temukan? Itu jadinya yang B Hah? ya aku malah. 20, 19, 18. 19. Mana? Yang B B, B, dah. B. B, B, B. Oke. Oke, kita baca sedikit. Diketahui pula bahwa ion adalah atom yang memiliki muatan. Besar muatan umumnya dapat ditentukan dari notasi yang ditulis pada bagian kanan atas ion. Sebagai contoh, besar muatan. Nah, jadi S itu muatannya minus 2 atau 2 minus ya. Cl minus 1 kalau nggak ada hurufnya 1. Na plus 1. Ca 2 plus atau plus 2. Secara berurutan itu ionnya adalah min 2, min 1, plus 1, plus 2. Jumlah elektron dari ion dapat dihitung dengan rumus. Nah, ini yang tak kotak ini. Jumlah neutron adalah nomor massa kurangi proton. Kayak atas tadi, kayak nyari isoton. Oleh karena itu, jumlah proton, elektron, neutron dari ion 39K19 plus secara berurutan adalah. Berarti kita nyari protonnya. Protonnya berapa itu? Protonnya kan 19. Ya, nggak salah. 19. Protonnya 19, Terus tak namun tambah satu. betul, proton, proton. Protonnya tetap 19 ya. Yang beda itu nanti elektronnya. Kalau udah nyangkut Oh, elektron. Ya. Nah.
Soalnya Jadi, semuanya tak tambah satu ya malah. jadi protonnya adalah yang paling bawah itu 19. Nah, lalu elektron itu ngaruh dengan ionnya ini. Makanya elektron kan juga 19. Namun, karena ionnya beda-beda, karena di sini ionnya plus satu, nah berarti ya plus satu. Plus satu itu kalau dalam ion melepas ya, melepas elektron satu. Berarti minus satu bukan plus gitu ya. Jadi harus kamu balik, konsepnya harus kamu balik. Kalau melepas artinya membuang satu. Nah, nanti kalau ionnya itu minus artinya menarik. Oleh karena itu ditambah. Nah, karena ini plus satu artinya melepas satu berarti di minus satu gitu ya. Jangan kebalik ya. Jadi ini jawabannya 18 Ya, elektronnya. Sekarang nyari neutron. Nah, nyari neutronnya gimana? Ya sama. Apa? A min Z. Nah, Z itu sama dengan proton. Berarti N sama dengan 19 yang 39 ya. 9 Tiga puluh kurang dua sembilan 20 dikurangi 19. Berapa? 20. 20. Nah, oleh karena itu kalau kita jumlahkan semuanya jadi berapa, Dik? 19. Enggak dijumlah ya? 19, Diurutkan 18, 20. 20. Jawabannya. Berarti yang mana jawabannya? Yang E. Yang E. Ya, kurang teliti. Eh, Hayo, yang hayo, elektron hayo. kok ke tadi sama-sama 19 dari mana pernyataannya? Oh, jadi yang Z ini, yang paling bawah ini, itu namanya nomor atom juga, proton juga, elektron juga. Tapi kalau elektron dengan catatan, ia harus mengikuti ion. Jadi kalau nggak ada ion sama semua tiga-tiganya. Tapi kalau ada ion, kalau plus, kalau plus itu artinya melepas, melepas. Nah, kalau plus itu melepas, main itu menarik. Nah, jadi otomatis kalau dari kata-katanya lepas berarti alias dikurang. Kalau menarik itu ditambah. Gitu toh konsepnya. Ya. Jadi yang atas itu Oke. cuma A, nomor nomor massa aja ini. Kalau yang bawah itu definisinya banyak. Bisa Z, bisa nomor atom, bisa juga proton, bisa juga elektron, tapi dengan catatan kita harus mengikuti ion. Adakah ion atau enggak gitu ya. Nah, jadi jangan salah-salah ya. Kurang teliti. Berarti yang atas anu ya, pasti masa ya, Yang nomor masa. atas pasti nomor massa, pasti. Ya, benar. Oke, paham ya berarti. Nah, kita belajar kimia Hmm. dikit. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada aljabar nih ternyata. Di penalaran umum kita pertemuan pertama membahas aljabar. Coba di sini apa? Wow, tarif pajak. Nah, oke kita baca dikit ya. PPh berdasarkan UPPh didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Untuk penghasilan tidak kena pajak, karyawan yang memiliki status. Nah, di sini kita catat dulu, status yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan adalah Rp segini per tahun. Lalu PPh termasuk ke dalam pajak progresif, sehingga tarif pajak yang akan makin naik sesuai dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Diketahui perhitungan tarif PPh berdasarkan pasal 21 sesuai UU PPh didasari oleh PKP, penghasilan kena pajak. Nah, jadi di sini ada PKP per tahun, X itu dalam rupiah. Nah, tarif PPh-nya segini. Jadi kalau 5%, kalau X-nya itu kurang dari 60 juta, juta ya ini, juta rupiah, itu PPh-nya 5%. PKP itu apa tadi? PKP itu adalah penghasilan kena pajak. Jalan kena pajak. Hmm. Nah, oke, berarti gitu ya. Sebagai contoh, nah, nih kita masuk ke kasusnya. Penghasilan Andi setelah dikurangi PTKP, ya, setelah dikurangi PTKP, berarti
Setelah dikurangi. Jadi Andi belum nikah ya ini. Jadi sudah dikurangi 54 juta ya, berarti ya. Karyawan yang memiliki status belum menikah. Oh, oke 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 oke. Oke. Adalah 300 juta penghasilan Andi setelah dikurangi. Wow. Oh, per tahun ya, per tahun. Maka dikenakan tarif pajak sampai lapis ketiga, yaitu 25% ya. Ini cukup tinggi untuk seorang Andi memperoleh gaji segitu. Nah, dia masuk ke ini, interval ketiga. Lalu, pada tarif lapis pertama, 60 juta, pertama dikenakan tarif pajak 5%. Kemudian pada tarif lapis kedua, 190 juta, berikutnya dari 60 sampai 250 juta dikenakan tarif pajak 15%. Selanjutnya pada tahap terakhir 25%. Oke, lanjut. Diketahui Egi adalah seorang karyawan tetap PTX dengan status. Nah, berarti PTKP-nya kita ambil yang 54 juta. Dia belum menikah dan nggak memiliki tanggungan sama sekali. Dengan penghasilan neto, bersihnya ya berarti ya neto itu. Apa? Brasuto. Gak lupa aku. Pokoknya intinya penghasilan netonya itu sebesar 16 juta. Penghasilan kotor atau bersih ya neto itu ya. Tarif pajak tahunan yang harus dibayarkan Egi adalah, nah berarti pajaknya berapa ini? Pajak tahunan. Berarti itu neto berarti kotor ya, itu penghasilan kotornya ya, belum penghasilan bersihnya. Berarti kan masih kena pajak itu. Oke, 16 itu per bulan loh dek dia. Dia gajinya 16 juta per bulan. Jadi pajak tahunannya berapa? Berarti kita harus menghitung gaji per tahun. Oke, kita hitung dulu gaji per tahunnya Egi berapa? Coba kamu hitung. Caranya gimana? Ngitungnya. Gaji Egi. Kok Egi tuh? Oh, iya bener ya Egi. Hah? Tadi Andi, kok sekarang Egi? Ya, oh tadi contohnya. Egi, gaji Egi selama 1 tahun. Berapa, Dek? 1 tahun itu 12 bulan. Kalau 1 bulannya 16 juta, berarti 12 bulannya berapa? Berarti 12 dikali 16 kali 12. 12 kali 16 juta. Berapa? 12 kali 16 saja gitu dulu. Yo, berapa, Dek? 12 kali 16 juta, Dek. 192. 192 yakin? Yakin lo ya, aku nggak ngoreksi lo ya. Berarti penghasilannya selama 1 tahun adalah 192 juta, betul. Nah, lalu karena Egi dia itu belum menikah statusnya dan nggak miliki tanggungan, maka PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya adalah 54 24 juta. juta. Nah, oleh karena itu kita harus kurangkan dengan penghasilan tidak kena pajaknya. Ya, jadi penghasilannya nggak kena pajak itu 50 juta, 54 juta. Berarti kita kurangkan dengan 54 juta. Berapa ini jadinya? Set, seret, seret, seret. Nol, nol, nol. 2 kurangi 4, 12 kurangi 4 berapa? 8. Nah, terus ini kan tadi udah diambil jadi 8, berarti Ya, 8 kurangi 8 5, kurang 3. 3, 1. 1. Berarti penghasilannya setelah kita kurangkan dengan PTKP-nya adalah 138 juta rupiah. Nah, karena penghasilan kena pajak Egi itu lebih dari 60 juta alias kurang dari 250 juta, berarti dia masuk ke interval mana, Dek? Lapis berapa? 15%.
Betul, dia berarti masuk lapis kedua. Berarti yang ini. Oke, otomatis. Nah, berarti kalau 15%, nah kan ini lapis kedua ya. Jadi kan dibagi menjadi dua lapis tarif. Lapis pertama sama lapis kedua. Lapis pertama itu 5%, lapis kedua 15%. Nah, ya kan? Nah, jadi kita hitung per langkah. Kita hitung 5% dulu karena dia melewati dua lapis. Ya, karena dia melewati dua ini. Berarti 5% dikali 60 juta. Itu berapa? Jadi lapisan pertama itu kan di situ kalau biayanya itu kurang dari 60 juta ya. Berarti kita hitung tarifnya dulu. Berapa sih lapisan pertama itu tarifnya gitu loh. Jadi 5%-nya dari 60 juta itu berapa gitu. 60 juta. Berapa? 5% itu artinya per 100 ya. 5%. Heeh, berarti berapa? 60. Kemana mungkin? Berarti berapa 5%-nya? Itu 60 jutanya kan kalau nolnya Coret. dicoret 2 bisa Boleh, memang gitu. Berarti oh, tinggal 5 kali 6 berapa? 30. Berarti 30 nol 3 berarti 30 tambahin nolnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Tambahin 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa tarifnya? Lapisan pertama 3 juta. Juta. Nah, lalu lapisan kedua sekarang. Lapisan kedua kan 15% dari itu tadi. Penghasilannya kan ini, penghasilannya Egi kan ini dikurangi 60 juta. Nah, kan nggak sampai 250 juta kan lapisan kedua. Ya kan penghasilannya Ya, di betul. antara. Berarti dia ngitungnya adalah 15% dari berapa, Dek? Dari 138 juta dikurangi 60 juta. Nah, ini dalam juta ya. Nah, berarti berapa? 138 kurangi 60 juta. 138 kurangi 60 berapa? 8 terus 13 kurangi 6. 7, 7, Nah, berarti 78 78 juta. juta. Alias kalau kita mau ngeyorek kita buat 00 aja. Berarti tuaga sama tuaga. Kita coret ya. Coret, coret. Berarti tinggal 78 kali 15. Yuk. Ini 78 kali 15. Kita hitung bareng-bareng. 8 kali 5. 40. Nah, nyimpen 4. 7 kali 5. 35. 35. 35 tambah 4. 9. Terus 8 kali 1. 8. 7 kali 8. 1. 7 ya. 7. Berarti jumlahnya berapa? 9 tambah 8. 17. Simpan Os. 1. 1 tambah 3 tambah 7. Berarti 4 tambah 7 adalah 11. 11. Oke, berarti 15 kali 78 hasilnya adalah 117. 70. Nolnya tambahi 4. Ji. Ro. Lu. 4. Nah, berarti berapa? 11 juta. 11 juta. 11.700.000 ya. Ternyata pajaknya segitu. Waduh, waduh. Ya, pajaknya per tahun. Oke. Satu orang aja pajaknya segini. Oke.
Berarti penghasilan Egi secara progresif ya, secara bersih berarti berapa penghasilannya dia? Berarti tadi berapa? Oh, kita nggak ngitung penghasilan ya, kita ngitungnya pajak. Pajak tahunan yang harus dibayarkan Egi berarti berapa? Lapisan pertama tambah lapisan kedua. Hmm. Tambah nih, 3 juta tambah 11.700.000. Berapa tuh? Berarti pajak Egi adalah bayar pajak 11.700.000 ditambah 3 juta. Berapa, Dek? 14.700. 14.700.000 rupiah. Betul. Jawabannya benar nggak tadi? Belum ya? Belum ngitung ya? Hmm. Oh iya, benar. Tadi jawabannya yang D. Oke, gitu ya ngitungnya ya. Ngitung pajaknya aja ini. Pajak per tahun. Jadi gimana tadi? Awalnya kita harus ngitung gaji kan di situ diketahui gajinya per bulan. Nah, kita harus Hmm. hitung per tahun kan yang ditanyakan adalah pajak tahunan. Otomatis kita hitung gaji per tahunnya ternyata gajinya Egi itu 192 juta. Tapi dia ada PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajak karena statusnya belum menikah sama nggak memiliki tanggungan. Berarti dikurangi 54 juta. Nah, jadinya yang kena pajak itu cuma 138 juta. Nah, setelah itu tarifnya kalau dia 138 juta itu masuk ke lapisan kedua PKP-nya per tahun. Nah, lapisan kedua itu termasuk dari lapisan pertama tambah lapisan kedua, ya kan? Nah, berarti kita hitung dulu lapisan pertama, kan 5% tuh. 5% dikalikan 60, kan batasnya tuh 60 juta di tabel. Berarti 5% kali 60 juta. Nah, hasilnya 3 juta. Nah, habis itu kita hitung lapisan kedua. Lapisan kedua kan nggak sampai 250 juta. Otomatis kan yang terakhir tadi kan 138. Nah, penghasilan itunya setelah dikurangi PTKP. Berarti 138 dikurangi 60 juta setelah dikurangi lapisan pertama. Biaya lapisan pertama. Nah, berarti 15%-nya dari 78 juta adalah 11.700.000. Setelah itu keduanya dijumlah, itulah pajak per tahun Egi yang harus dibayarkan. 14.700.000 rupiah. Paham kan? Hmm, ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada kasus lain. Nah, sebenarnya soalnya sama ya. Soalnya sama. Jadi nggak usah kita baca ulang karena kita udah paham. Nah, terus berarti di kasus ini, nah, John adalah seorang guru dengan status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Dengan penghasilan neto sebesar 4 juta per bulan. Nah, beda jauh ya. Tadi Egi itu 16 juta per bulan, sedangkan Pak Guru ini, John ini adalah 4 juta. Nah, 4 juta. maka tarif pajak tahunan yang harus dibayar oleh John. Nah, berarti pertama tadi langkahnya apa? Kita hitung. Per tahunnya. Betul. Berarti kita hitung dulu gaji per tahunnya. Gaji Hmm. selama 1 tahun. Berarti 12 dikalikan. 4 juta. 12 dikali 4 juta berapa? 12 kali 4? 48. Betul, empat empat delapan puluh delapan juta. Nah, gajinya 48 juta. Ya kan? Iya. Lalu dia statusnya enggak Kurangi 54. betul. Dia statusnya belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Oleh karena itu dia ada PTKP-nya. Jadi PTKP-nya itu kalau belum menikah itu 54 juta per tahun penghasilannya. Berarti otomatis kita kurangkan kan tadi, ya enggak? Ya. Berarti 48 juta dikurangi 54 juta. Nah, berarti berapa itu? Berarti jawabannya apa? Jawabannya minus. Minus. Iya. Malah kurang ya. Minus berapa? Minus
6 juta. Nah, jadi penghasilannya saja itu tidak memenuhi untuk membayar pajak. Jadi, karena penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP-nya karyawannya Pak John ini itu memiliki status belum menikah, tidak memiliki tanggungan. Nah, karena itu kan PTKP-nya 54 juta per tahun. Nah, sedangkan penghasilan John per tahunnya itu cuma 48 juta. Oleh karena itu, John tidak berkewajiban membayar Ada. pajak. Nah, berarti dia nggak ada kewajiban karena penghasilannya nggak lebih dari 54 juta. Kalau penghasilannya lebih dari PTKP-nya ya bayar pajak. Tapi karena tidak, ya berarti dia tidak diwajibkan membayar pajak alias 0 rupiah. Gitu ya, paham? Paham. Nah, oke, kasusnya beda. Oh, kita udah masukin soal yang lain. Oke, jadi paham ya pajak-pajak tadi ini aljabar masuknya. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan nomor 17. Di sini ada pengukuran dan geometri. Subtopiknya adalah konsep kilat bangun datar. Nah, di sini ada bangun datar, lingkaran-lingkaran banyak. 7 buah silinder, ya ternyata di dalamnya itu silinder, dengan jari-jari 7 cm disusun dan dibungkus sehingga membentuk tampak atas seperti gambar berikut. Nah, ini tuh silinder kalau kalau di bulat-bulat itu kayak lingkaran ya. Nah, berarti jari-jarinya 7. Berarti sini ke sini itu 7. Jika ketujuh silinder tersebut dililit oleh beberapa tali yang panjangnya 76,8 cm, banyak lilitan yang dibuat adalah berapa lapis? Jadi panjang talinya itu 768. Berarti dia bisa melilit berapa kali? Eh, jadi dia mengelilingi ini loh. Mengelilingi silinder ini Ada. biar kencang mungkin ya di tali gitu. Gunakan Pi-nya 22/7. Nah, berarti caranya gimana deh ini? Berapa? Dari jarinya, Tujuh. jari-jarinya harus dihitung lagi nggak? Enggak, Apa no. emang 7? Emang 7. Jari-jarinya emang tujuh mana ada jari-jari berubah ya nggak boleh berubah dong. Ya. Berarti yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus menghitung tali. Berapa jarak tali antara ke sini ke sini, 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 ya kan? Ya. Nah, kita Oke. bisa batasin dulu ini. Set, 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 set. Nah, ini kan di tengah-tengah semua nih, ya nggak? Mhm. Berarti kalau jari-jarinya 7, nah berarti panjang ini berapa? 7 tambah 7. 14. Nah, berarti panjang sini ke sini itu 14 ya. 14. Terus berarti sini ke sini juga sama kan? Nah, ini kan juga dari tengah-tengah nih. Tek 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 tek. Nah, ini juga 14. Ini juga 14. Ini juga 14. 14. 14. Intinya sama semua, 14. Oleh karena itu, karena ada 6 ya, ini ada 6 ya garisnya, Dek. Tuwaga Patma 6. Nah, ada 6 garis lurus yang panjangnya 14. Nah, berarti satu lilitannya dapat dihitung berapa? Nah, berarti kita nyari kelilingnya dulu ya enggak? Ya kan? Ya, kelilingnya Nah, berarti kelilingnya berapa tuh? ditambahkan 14 ya. Apa itu? Iya. 6. Tes, tes, tes. 14, 14. Oh, enggak, Ding. Enggak lah kan keliling ya. Keliling. Keliling itu rumusnya apa sih? 2 pi r. Ya enggak? R. Mm-mm. Keliling itu rumusnya adalah 2 pi r.
Jadi, rumus keliling satu lilitan, ya, rumus keliling satu lilitan itu adalah 6, kan ada 6 ini, 6 buah garis lurus yang panjangnya 14 tadi. Berarti 6 dikali 14 ditambah, nah, berapa? Tambah keliling lingkaran. Ya, saya tambah keliling lingkaran. Nah, berarti berapa nih? Berarti 6 kali 14 berapa, Dek? Yo, dihitung ini. 6 kali 4 2 2 4. 4 6 tambah 2 lah 8. Oke. 84. Nah, ditambah keliling lingkarannya. Keliling caranya gimana sih? 2. Jadi rumusnya keliling adalah 2 pi r. 2 pi r. Rumusnya tak tulis sini 2 pi r. Ya, jadi 2 kali pi-nya berapa tadi? Pi, 22 per 22/7. 7 dikali r-nya berapa? R-nya 7. Heeh. Berarti coret coret. 7 sama 7 coret. Habis itu 84 ditambah berapa? 22 kali 2. 2. Berapa? 2 kali 22? 22 kali 22. 44. Betul. Berarti 84 tambah 44 berapa? 84 tambah 4. 128. 128. Betul. 128 cm. Nah, kamu tahu kan sebenarnya 44 itu kenapa kita tambah keliling lingkaran? Tahu nggak? Asalnya di mana? Karena ya, kan kita hanya menghitung garis sini sampai sini saja tadi. Garis sini sampai sini, sini sampai sini, sini sampai sini. Hanya menghitung ini aja kan? Ya nggak? Hmm. Nah, berarti kita juga harus menghitung busurnya. Nah, busurnya yang mana? Busurnya yang ini loh. Yang ini, 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 ini. Jadi ada 6 Betul. busur. Nah, ya kan? Ada 6 busur, makanya 6 busur itu membentuk satu lingkaran. Sekarang. Nah, karena 6 busur itu membentuk satu lingkaran, otomatis kita mencari satu keliling lingkaran. Jadi 6 busur tadi rumusnya kita nyarinya dengan sama dengan satu keliling lingkaran. Jadilah ini rumusnya ya. Oke, berarti satu lilitan itu panjangnya 128. Berarti kalau panjang talinya 768, berarti tinggal kita bagi. Lagi. Nah, panjang talinya adalah 768. Berarti 768 dibagi berapa? Satu, 28. 28. Satu lilitan itu sebanyak ini tadi. Sebanyak ini. 128 ini. Nah, berarti 768 bagi 128 berapa ini? Ini jawabannya pas. Yuk, menurut kamu yang mana? 168 kali berapa hasilnya 768? Ya, cari aja di option. Yang sekiranya jawabannya itu kalau dikali belakangnya ada 8-nya. Yang mana? 128 kali berapa? Di option jawabannya ada 8 nih. Berarti berapa? Tebak, coba. Nah, 128 kali 2, apakah belakangnya 8? Intinya cukup ya. Kalau seperti ini cukup 8 kali option. Nah, jawabannya belakangnya 8. 8 kali 2 berapa? 16. 16. 8 kali 3? Tanggal 3, 2. 26. Eh, 24.
dua 24 empat ya. Terus 8 kali 4, 3. tiga Ayo. dua. Nah, terus 8 kali 6, Hmm, 40. 40. Berapa ya? 48 Empat. ya. Nah, setelah itu Oh coba iya. kita 9 dulu. Terus 8 kali 9 adalah 8 kali 9 berapa? 70. Dua. Nah, berarti yang satu-satunya belakangnya 8 hanya Enam. 6. Berarti jawabannya otomatis 6. 6. Ya udah jawabannya D. Itu aja. Jadi nggak usah kelamaan mikir berapa ya? 18 kali berapa ya? Jawabannya 768. Ternyata di option kita cuma coba-coba aja yang belakang gitu. Ya, yang belakangnya 8. Ternyata yang D gitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang sama soalnya. Dalam kasus yang berbeda ya. Di sini, jika luas selimut bangun ruang yang dimaksud sebesar 704 sentimeter persegi, luas ya, ingat luas, bukan panjang. Tinggi masing-masing tabung, tinggi masing-masing tabung. Tadi kelilingnya berapa? Kelilingnya adalah, Kelilingnya berapa? Empat empat. Keliling. Eh, 128. 128. Ya, keliling satu lilitan adalah 128 28. cm. Nah, lalu, luas selimut bangun, itu cara nyarinya gimana? Luas selimut bangun ruang, berarti luas selimut apa? Tabung atau silinder di sini. Tabung itu silinder sama ya. Nah, berarti kita harus tahu rumus. Rumus apa? Luas selimut tabung. Nah, luas selimut silinder ya, itu adalah keliling alas. Ya, jadi kelilingnya ini keliling alas dikali tinggi apa tinggi silinder ya udah gitu selesai. Jadi tinggal ini kali tinggi silinder gitu Tok. Luas selimutnya ya. Oke, berarti luas selimutnya diketahui berapa tadi? 704. 4 cm. Mm-mm. Terus keliling alas, keliling alasnya berarti yang ini. Keliling alasnya kan banyak, ini ada 6, 7 ding. Nah, tapi kan kita menghitungnya keliling yang mengelilingi toh. Iya. Berarti keliling 6 6 6 lingkaran tadi adalah 128. Pan. Berarti 128 dikali, nah ini kali ya, kali tinggi silinder. Tinggi silindernya adalah yang dicari. Jari. Tinggi masing-masing tabung yang dicari. Ya udah, berarti tinggal kita pindah. Berarti 128 dipindah ke ruas kiri jadi apa? Lagi. Betul. Berarti 704 dibagi 128. 28. Nantinya berapa? Berarti 128 kali berapa hasilnya 704 kayak tadi ya. 8 kali berapa belakangnya 4. 6,9. Waduh, waduh, waduh. Enggak no, 9 kali 8 kan 72. Belakangnya bukan 4. Oh iya. 8 kali 9, 72. 8 kali 7, berapa 8 kali 7? Ayo. Berapa tadi? Berapa? Enam Ayo. delapan bukan. 5. Ayo harus dihafalkan no perkalian nih. 8 kali 7 loh, Dek. 52. Mas. Eh, gimana?
Jari-jari apa nggak tahu. Kalau lupa juga sering pakai jari kok. Gini caranya. Nah, jadi kan 8 kali 7 berarti 6 7 8 ditekuk. Nah, habis itu dikali berapa? 7. 6 7. Nah, 556. betul. Nilai tahu. Nah, oke, berarti 56. Terus 8 kali 1. 8 ya. 8 kali 91. 8 kali 1. Belakangnya pasti 8 sih ini. Bla 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 pokoknya 8. Terus 5 kali 8. 40. Ya kan? 40. Terus 5,5. 5 kali 8 juga 40. Nah, berarti antara yang mana? Antara dua ini. Karena kan kita cari yang belakangnya 4 kan? Hmm. Nah, berarti yang mana nih? Kira-kira. Oke, kita buktikan dengan mengalihkan dengan 5 aja yang paling sederhana. Kalau berarti salah, jawabannya yang bawah. 128 kali 5. 8 kali 5 berapa tadi? 4. 10. 10. 5 kali 2. 10. 14. 14. Simpan 1. 6. Nah, berarti 6. salah lah. Ya. 640 ini jawabannya. Nah, berarti yang benar adalah 128 kali 5,5. Kalau kamu masih ragu, kalikan dengan 5,5 apakah benar. 8 kali 5 tadi tetap 40. Ini tetap ya 640. Nah, terus 5 kali 8 sama juga 640. Nah, tinggal dijumlah. 0, 4, 0, 1, 7. Nah, karena ada komanya, mundur satu. Kan koma di belakang, angka di belakang koma satu. Berarti satu. Nah, komanya di sini. Nah, iya benar. Jawabannya 704. Jadi jawabannya yang D. Bener ya? Oke? Paham? Paham. Paham, paham. Oke. Satu soal lagi, ya. Oh, iya, iya, iya. Ini nanti duanya PR ya. Tiga. Oke. Yuk, coba dulu nih. Ada apa nih? Data dan ketidakpastian. Statistika pasti keluar ya. Konsep kilat statistika deskriptif. Nah, di sini ada berdasarkan perspektif ekonomi, usia penduduk dikategorikan menjadi dua bagian. Apa aja? Usia produktif dan tidak produktif. Kalau produktif itu 15 sampai 59 tahun, sedangkan tidak produktif adalah 15 sampai 60 tahun ke atas. Di bawah, maksudnya di bawah 15 tahun dan 60 tahun ke atas. Jumlah penduduk pada suatu negara 2021 itu tercatat. Jadi usia jumlahnya segitu juta, dalam juta. Jika dipilih satu orang dari negara tersebut pada tahun 2021, peluang terpilihnya seseorang yang berada pada usia produktif setelah dilakukan pembulatan adalah sekitar, nah gimana nih peluangnya? Jadi kita harus ngitung peluangnya. Kalau dia apa? Pada usia produktif. Produktif itu berarti usia berapa? 15 sampai 59. Berarti dari Dari yang kedua, oh, ding, 5 2 sampai sampai ini ya. keempat. Nah, berarti ini usia produktif. Nah, berarti kamu harus jumlah usia produktif di situ berapa? Jadi, kalau ngitung peluang, itu rumusnya, ya, ngitung peluang kayak gini adalah jumlah penduduk, ya, jadi sigma, sigma itu jumlah ya, jumlah penduduk yang berusia produktif per jumlah penduduk seluruhnya, ya, jadi semua. Nah, cuma hitungnya kayak ngitung persenan, ya. Berarti berapa? Tadi ini 66 sampai 48 ini jumlahnya berapa, Dek? 66 ditambah 62 ditambah 48 dibagi seluruhnya. Berarti kalau seluruhnya ini 65 sampai 24.
66 ditambah 6. 65 sedeng. 65 ditambah 66 ditambah 62 ditambah 48 terakhir ditambah 24. Nah, yuk berapa yuk? Gaske, gaske. 66 tambah 62 tambah 28. Yang atas Yuk. 176. Atas 176. Oke, betul. Bawah berarti berapa? Tinggal nambah ke. 176 tambah 48 tambah 24. 6 tambah 8, 14. 14 255. tambah Bener nggak? 4. Hai, 14 tambah 4 aja. 18 kok. Tambah 7, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 2, 14. 91. Eh, eh. Saya. Ini tadi nggak urut, deng. Sorry, sorry. Berapa, dek? Berarti salah, salah, salah. Ini hitungan juga. 255. Oh iya, benar, benar, benar. Nggak urut ternyata tadi. Kan nggak urut ya. Kan ada 65 nih. Oke. Berarti perjumlahannya adalah 255. Iya. Bukan, salah. 66, 62, 648 udah. Berarti tinggal nambah 65 sama 24. Nih, 6 tambah 5 aja. 11. 11 tambah 4, 15. Teman satu. Teman satunya nggak perlu tambahin kali. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 2, 16. Nah, berarti kecer satu, kecer 26. 10. Berarti 265. Berarti peluangnya berapa persen? Didesimalin ya, berarti tinggal 176 bagi 265. Oke, gimana kalau bagi seperti ini? Ya mau tidak mau, ya poro gepet. Ya, yo 176 dibagi 265. Bisa nggak 176 bagi 265? Nggak bisa. Berarti tambahin 0. 0. Nah, berarti 1760 bagi 265 yang mendekati 6 atau 7 atau 8, atau 9. Ini di option ada 6, 7, 9. Berapa yang mendekati? Kalau nggak 6, 7. Berapa? 265 kali 7 itu berapa? 5, nyimpan 3. 6 kali 7 kan 42. 42 kalau tambah 3, 46. Nyimpan 4. 7 kali 2, 14 tambah 4, 8. Lah, 1865 berarti kelebihan kalau 7 berarti 6 yang benar. Nah, sekarang kita kalikan. 6. 256, 265 kali 6. Berapa tuh? 0, 3. 6 kali 6, 36. 6 tambah 3, 39. 6 kali 2, 12. 12 tambah 3, simpanan ini tadi, 15. Berarti 1590. Yuk, dikurangin. 0. Habis itu 6 kurang 9 nggak bisa. Minjem jadi 6. Ini jadi 16. 16 kurangi 9 berapa? Tuh, 2. 7. Terus 6 kurangi 5, 1. Nah, berarti tadi kurang, kita belum menuliskan 0 ya tadi di atasnya karena nambahin 0. 0, koma ya udah. Ya. 0,6. Nah, habis itu 170 bagi 265 nggak bisa. Kita tambahin 0 lagi. Tapi nggak usah tambah koma lagi. Koma udah satu aja. Berarti 1700 dibagi 265. Tadi kalau 265 kali 7 adalah 1865. Berarti bukan 7 kan? Kalau 7 kelebihan kan? Berarti berapa? Ya. 6. 6 betul. Berarti 6 kali 265 ya 1590. Nah, dikurangin lagi 0, 1, 1. Dan seterusnya. Nanti ini 0,66. 6. Nah, berarti jawabannya yang A. Hmm, oke, gitu ya. Jawabannya 0,66. Paham?
Paham toh? Adakah yang mau ditanyakan? Dengar dari apa yang sudah kita kerjakan tadi. Eh, yang apa? Yang apa? Luas selimut ki yang mana? Oh, luas selimut ini. Berarti yang mana luas selimut? Yang menyelimuti. Luas selimut, bener. Yang menyelimuti. Jadi, keliling alas semuanya, nah, dikali silinder. Nah, jadi kalau kita biarkan, itu seperti luas persegi. Kalau persegi kamu gulung-gulung jadi silinder kan? Hmm. Nah, luas selimut itu ini. Ya, berarti luas persegi panjang istilahnya kalau ditabung. Nah, ini adalah ini tadi yang mengelilingi tadi, ya. Kelilingnya, keliling apa? Keliling satu satu lilitan, keliling satu lilitan. Yang atas apa tingginya? Tingginya kan yang sini. Nah, kan ini kan gini-gini tuh. Ya. Nah, berarti tingginya kali tinggi. Tinggi apa? Nah, ya tinggi tabung lah. Tinggi silinder. Tap atau silinder sama aja. Ya udah, keliling luas selimut tuh ini. Luas selimut. Tuh. Udah, selesai. Yang menyelimuti. Oh. Ya, luas selimut itu yang bagian yang luar ya. Yang kayak tabung, tapi tanpa tutup. Nah, Ya, kayak tabung, tapi nggak ada atas, nggak ada bawah. Kalau ada atas, ada bawahnya, artinya luas permukaan. Jadi bedanya luas permukaan sama luas selimut itu. Kalau selimut itu hanya menyelimuti badannya saja. Nah, tapi yang bawah sama ini enggak gitu. Ya, paham? oke, paham. Paham, alhamdulillah. Ada Yang lagi tadi, mungkin sing peluang tadi sigma. Sigma itu apa? Peluang. peluang. Berarti yang Sigma bawah. itu apa? Sigma itu jumlah, jumlah. Jumlah. Sigma, sigma boy. Jadi ini tuh jumlah, ya. Nah, kalau kamu menemukan sigma itu jumlah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Nah, di sini ada 3 soal buat PR ya. Buat PR kita bahas besok. Oh, ini tadi yang gaji Egi. Lewat. Udah deh, nggak ada yang tanyakan lagi? Ya, Dah, oke. ya. Kita hentikan share screen-nya. Oke, Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan beberapa soal dengan baik dan ketemu jawabannya semua. Karena sudah tidak ada yang tanyakan, mari kita tutup pembelajaran malam hari ini dengan membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat diberkahi dan semoga mendapat kemudahan dalam tes UTBK tahun ini. Berdoa mulai. Hmm. Selesai. Oke, kita dokumentasi bentar ya. Ya, Oke, 1, 2, 3. Satu lagi.
Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Dek Renaissance. Terima Tak kasih. tutup. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai Terima jumpa kasih. Terima besok. kasih. Sama-sama. Oke guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notification supaya kalian dapat konten terbaru aku. Terima kasih. Berita YouTube kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next video guys. Peace.